saja, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan setelah mendengar suara serak Youku. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah itu mulai berputar lebih cepat. Sun-er, mundurlah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan memerintah Sun-er untuk segera mundur. Kekuatan penghancur dari teratai api pemusnahan benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan, dia sendiri tidak akan mampu menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Baiklah, kakak Xiaoyan, hati-hati, ucap Sun-er sembari mengangguk. Dia tentu saja merasakan betapa menakutkannya teratai api di tangan Xiaoyan. Namun, mengingat kepercayaan diri Xiaoyan, Sun-er tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan bergegas untuk mundur. Kita juga harus menarik diri lebih jauh, ucap Cooking Yang. Cooking Yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun-er bergegas mendekat. Ekspresinya serius saat dia memimpin semua orang untuk mundur lebih jauh. Di sisi lain, mata kerangka hitam itu berkedip saat suara dingin perlahan terdengar. Xiaoyan, ini mungkin pertama kalinya kau bertarung melawan elit Banseng, bukan? Kalau begitu, izinkan aku yang tua ini memberitahumu betapa besar perbedaan antara Dousun dan Banseng, ucap Youku. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia menjentikan jarinya dan teratai api pemusnahan di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, itu tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat menjauh dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang keluar saat bola itu terbang, tetapi kemanapun ia lewat, ruang itu runtuh dengan tenang. Retakan spasial hitam besar terus muncul di balik api itu. Api teratai pemusnahan tidak memperlihatkan momentum yang sangat menggetarkan jiwa. Tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu bagaikan tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang luar biasa kuat. Di sisi lain, 2 kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap teratai api saat ia benar-benar merubek ruang dan menuju ke arahnya. Di saat itu, uap hitam perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Pelindung tulang 10.000 jiwa, ucap Youku. Setelah suara serak tua itu keluar dari mulut kerangka hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan tajam yang menyedihkan juga bergema di langit. Kabut hitam itu jelas dibentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka itu saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan baju besi tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada banyak pecahan tulang kecil di baju besi tulang itu. Pecahan tulang ini memiliki banyak wajah yang ganas. Jika diperhatikan dari jauh, wajah-wajah ganas ini telah berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajah itu dipenuhi dengan rasa sakit. Hal itu bahkan menyebabkan rambut di tubuh seseorang berdiri tegak setelah melihatnya. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Ia menatap teratai api yang melesat di udara. Sebuah suara tua segera membuat pernyataan yang menggema di langit. Xiaoyan, aku akan melihat apakah teratai api milikmu yang dikatakan sangat kuat oleh orang-orang tak berguna itu mampu menghancurkan baju sirah tulang 10.000 jiwa milikku, ucap Youku. Suara serak Sen Youku baru saja terdengar ketika teratai api tiba-tiba muncul. Ia bertabrakan hebat dengan pelindung tulang raksasa di depan banyak pasang mata. Padang rumput menjadi sunyi saat tabrakan itu terjadi, seolah-olah angin pun menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi dan menyebabkan daratan dan langit berguncang. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang itu runtuh menjadi banyak lubang gelap saat badai yang menakutkan turun. Pasir naik dan batu-batu berterbangan, dan semua orang bisa melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari bawah tanah yang dalam, hingga tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Wajah semua orang yang hadir tampak pucat saat mereka menyaksikan badai pemusnahan itu menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan anggota kelompok lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat buruk.
Tak seorang pun dari mereka dapat membayangkan bahwa Xiaoyan mampu melancarkan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan Dusun 9 perubahan puncaknya. Ledakan teratai api pada level ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh keterampilan Do tingkat menengah kelas Tian biasa. Badai api yang dahsyat memancar di langit. Sosok ilusi ponik iblis surga yang melayang di langit juga terkena kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan suara ledakan dan meledak menjadi ketiadaan di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi ponik iblis surga hancur. Ekspresinya pucat, jelas bahwa dia telah menderita serangan balik yang mengerikan. Badai api di langit yang dipenuhi dengan riak-riak merusak mulai menyapu dengan liar. Semua makhluk hidup yang berada di area yang ditujunya mengalami pukulan telak. Para ahli di sekitar begitu terkejut hingga mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tak seorang pun dari mereka berani mendekati area yang bisa dijangkau api. Xiaoyan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah. Tetapi ekspresinya tetap tidak tenang. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan elit Banseng. Meskipun teratai api pemusnahan sangat kuat, dia juga mengerti betapa mengerikannya Banseng. Keberadaan seperti iblis tua ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengeklaim mereka dapat dikalahkan semudah ini, orang tersebut akan meremehkan apa yang disebut ahli kelas Banseng ini. Badai api yang melanda langit akhirnya melemah di bawah tatapan semua orang. Setelah badai ini melemah, ruang tempat banyak lubang terbentuk perlahan mulai pulih. Mata Xiaoyan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai itu melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan pandangan semua orang. Berhasil bertahan dari serangan, gumam kelompok Kunyu. Kegembiraan meluap di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam itu masih berdiri di langit. Di sisi lain, mereka dari pihak lain merasa hati mereka hancur. Bahkan serangan sekuat itu tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun. Apakah elit Banseng benar-benar sekuat itu? Ekspresi Xiaoyan menegang. Matanya tak berkedip saat menatap kerangka hitam besar itu. Ia tak percaya bahwa teratai api pemusnahan tidak mampu melukai Yougu. Namun tak lama kemudian, permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan suara retakan kecil di depan tatapan tajam Xiaoyan. Sepotong tulang pelindung yang rusak tiba-tiba jatuh saat beberapa mata tercengang menyaksikannya. Setelah bagian pertama dari pelindung tulang jatuh, semakin banyak pecahan pelindung tulang mulai berhamburan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh kerangka hitam yang sangat besar itu. Hingga akhirnya pelindung tulang besar itu mengeluarkan ledakan saat hancur menjadi pecahan tulang yang berhamburan. Kegembiraan yang luar biasa dari mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat mereda setelah melihat pelindung tulang itu hancur. Pelindung tulang itu hancur memperlihatkan tubuh kerangka itu yang sebenarnya. Namun tubuh kerangka hitam itu yang sekeras logam mulai dipenuhi garis-garis retakan yang rapat. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit dan cahaya hijau di mata kerangka itu menghilang dengan embusan. Kerangka hitam itu perlahan berubah menjadi abu yang berhamburan tertiup angin di depan banyak mata yang tercengang saat kedua gugusan cahaya itu lenyap. Tubuh Yougu yang tak bergerak di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah saat kerangka itu berubah menjadi debu. Mata cekung itu kembali bersinar hijau, namun wajahnya nampak pucat. Yougu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara berat. Baiklah, tidak heran kau mampu memaksa orang-orang itu untuk kembali dalam keadaan kalah. Xiaoyan, kau benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun meskipun kau telah melukaiku dengan serius, aku tetap akan mengambil nyawa kecilmu itu, ucap Yougu. Teriakan Yougu yang keras baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Sebuah tinju yang tampaknya terbuat dari emas menghantam kepala Yougu dengan kejam disertai angin yang mengerikan. Serangan tiba-tiba seperti kilat ini membuat Yougu merasa sedikit linglung. Namun untungnya dia segera pulih. Dia dengan paksa menekan luka-luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya.
Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Keduanya bertabrakan dan suara logam yang jernih langsung bergema di langit. Tubuh emas raksasa itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Tinju itu yang tampaknya terbuat dari emas telah memperoleh jejak tangan sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan elit Banseng bahkan saat terluka parah tetap cukup menakutkan. Kau sedikit berlebihan jika kau pikir ingin menghabisiku, ucap Yaugu. Yaugu terpaksa mundur selangkah, tetapi ia segera menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat ia menatap sosok manusia emas yang berada tak jauh darinya. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat mengenali Xiaoyan bahkan setelah ia melepaskan keterampilan Dao pengubah tubuh. Karena kau sudah menggunakan teratai api yang kau banggakan, sekarang giliranmu yang harus ikut denganku yang tua ini, ucap Yaugu. Wajah Yaugu dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ia akan terluka parah oleh seorang dari generasi muda. Ia juga mengerti bahwa ia sedikit sombong kali ini. Jika saja jiwanya tidak lolos, ia akan berakhir menderita luka yang tidak dapat disembuhkan dari teratai api yang mengerikan itu. Tangan besar Yaugu tiba-tiba menyengkeram Xiaoyan setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan mencengkeram raksasa emas yang telah diubahnya. Namun, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar itu mulai melingkarinya. Sebuah celah spasial muncul dan sosok tua yang dikenalnya perlahan berjalan keluar. Suaranya yang samar bergema di seluruh daratan. Yaugu, apakah kamu tidak malu menyerang anggota generasi muda mengingat statusmu yang berbeda? Ucap sosok yang baru saja muncul. Yaugu terkejut ketika melihat sosok tua itu tiba-tiba muncul. Dia tanpa sadar mengucapkan sebuah nama dengan suara yang gelap dan juga serius. Yao Chen, gumam Yaugu. Guru, kenapa kamu ada di sini? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga tercengang melihat kemunculan Nyalau. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan, karena dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Nyalau kepadanya. Kau sudah tinggal di wilayah kuno terlalu lama. Aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, aku meluangkan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, aku menemukanmu dalam situasi ini, ucap Nyalau yang melayang di depan Xiaoyan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiaoyan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia kembali berkata, kekuatanmu telah meningkat dalam beberapa bulan. Kau benar-benar melampaui harapanku, ucap Nyalau. Kelompok Sun Er di kejauhan mendesah lega ketika mereka melihat Nyalau tiba-tiba muncul. Yaugu, kau bisa dianggap sebagai bagian dari generasi tua yang memiliki reputasi di dataran tengah. Bukankah kau terlalu tidak tahu malu hari ini? Ucap Nyalau. Tatapan Nyalau tertuju pada Yaugu saat dia bertanya perlahan. Tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Sungguh lelucon bagimu untuk mengatakan kata-kata itu kepada diriku yang sudah tua ini, ucap Yaugu. Ekspresi Yaugu tampak muram saat dia tertawa dingin. Baiklah, ternyata aku yang sudah lupa seberapa bejatnya kalian, ucap Nyalau tertawa setelah mendengar jawaban Yaugu. Kemudian ia melanjutkan dengan senyum tipis dan kemudian berkata, menindas anggota generasi muda tidak akan membuktikan kemampuanmu. Mengapa kita berdua tidak bertarung? Bagaimana menurutmu? Ucap Nyalau. Wajah Yaugu berkedut. Baik dia maupun Nyalau adalah ahli kelas Banseng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluangnya untuk menang dalam pertarungan melawan Nyalau tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kau seharusnya tidak bersikap sombong di hadapanku. Para ahli dalam klan Hunku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh milikmu. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku yang tua memanggil hantu tua lain dari klanku? Ucap Yaugu. Meskipun Yaugu tidak dapat mengalahkan Nyalau, dia tidak mau melunakkan pendiriannya saat dia tertawa dingin. Klanku kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah, ucap Sun Er. Kata-kata Yaugu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Er dengan cepat terbang mendekat.
mereka muncul di belakang Yaochen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial pun menyebar. Setelah itu, sebuah retakan spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi buruk kelompok Yoku. Tidak disangka tempat ini begitu ramai, ucap sosok yang baru saja muncul. Suara tawa yang familiar kemudian terdengar setelah sosok tua itu melangkah keluar. Penatua Tongsuan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Tetua ini adalah tetua Tongsuan yang pernah ditemui Xiaoyan di alamku. Xiaoyan, kita bertemu lagi, ucap tetua Tongsuan kemudian tersenyum pada Xiaoyan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiaoyan dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Beberapa saat kemudian dia menoleh ke Yalau di sampingnya dan kemudian tertawa. Ini pasti Yao Zunze, orang yang namanya pernah mengguncang dataran tengah saat itu bukan? Namun saat ini sepertinya lebih cocok untuk memanggilmu Shen Yao, ucap Tongsuan. Yalau hanya menangkupkan kedua tangannya ketika mendengar suara tawa Tongsuan. Wajahnya penuh senyum ketika ia mengucapkan beberapa patah kata sopan sebagai balasan. Penatua Tongsuan, ucap Kuking yang di samping menunggu sampai penatua Tongsuan berbicara dengan Xiaoyan dan yang lainnya sebelum dengan lembut merangkum peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi sangat sombong, ucap tetua Tongsuan mengernyitkan dahinya setelah mendengar ringkasan Kuking yang. Dia menatap Yaoku dengan tatapan yang agak tidak bersahabat. Ekspresi Yaoku menjadi sedikit tidak wajar setelah diperhatikan oleh tetua Tongsuan dan juga Yalau. Keduanya adalah elit Banseng. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan Klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pavilion pedang jatuh. Tetapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klanku. Klan yang sudah sangat tua ini tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan para ahli klan Hun yang terbang ke Yoku, ekspresi mereka sedikit jelek saat melihat barisan lawan. Situasi saat ini telah menyebabkan keunggulan mereka menguap. Penatua Yoku, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Ucap Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Yoku berbinar, kemudian dia bertanya, apakah kamu sudah melihat hati Bodhisattva? Ucap Yoku. Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan ragu dan berkata, tidak, ucap Hun Yu. Yoku mengernyitkan dahinya saat mendengar jawaban ini. Sesaat kemudian, ia menghela nafas pelan dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Anggota klanku juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kita pasti akan memperlihatkan sebagian besar kekuatan kita. Ini tidak akan menguntungkan kita, ucap Yoku. Hati Hun Yu terasa agak enggan saat mendengar bahwa Yoku berencana untuk menyerah. Tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Yoku telah terluka parah oleh teratai api menakutkan milik Xiaoyan sebelumnya. Akan sulit baginya untuk berhadapan dengan satu elit Banseng. Namun bahkan pihak lain saat ini memiliki dua Banseng. Meskipun suku Poneglyph surga juga memiliki iblis kelas Banseng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klanku, mengingat mereka adalah burung yang sembrono. Oleh karena itu, Ciu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil para ahli untuk mendukung mereka. Mata Yoku tampak gelap dan dingin saat menatap penatua Tongsuan dan berkata, Tongsuan, tidak perlu bagimu untuk mengucapkan omong kosong seperti itu. Begitu aku pulih sepenuhnya, aku yang tua ini akan menemanimu untuk apapun yang ingin kau lakukan, ucap Yoku. Tetua Tongsuan tersenyum ketika mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak menghiraukannya. Dia bisa mendengar niat Yoku untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba untuk bersikap berlebihan. Dia juga mengerti bahwa mustahil bagi mereka untuk benar-benar menekan kelompok Yoku. Pembalasan dari elit Banseng sebelum kematian cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Yoku jelas memiliki lebih banyak gulungan spasial yang dapat memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka berakhir dalam kebuntuan, para ahli dari kedua klan akan dipaksa untuk muncul. Kemudian, mata tajam Yoku beralih ke Xiaoyan dan Yalau saat dia mengancam. Selain itu, Xiaoyan Yaochen, aku akan mengingatkan kalian
bahwa tidak seorang pun dari mereka yang ingin ditangkap oleh aula jiwaku dapat melarikan diri. Pavilion Bintang Jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Kalian harus menikmati waktu kalian selagi bisa, ucap Yauku. Tidak perlu khawatir tentang ini. Pavilion Bintang Jatuhku adalah tulang yang keras. Jika aula jiwamu benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigimu, ucap Yalau sembari tertawa. Hubungan mereka dengan aula jiwa sudah sampai pada titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lainnya musnah. Tidak ada lagi gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Apabila sudah seperti itu, apa gunanya memberi aula jiwa wajah? Semoga saja kau masih bisa mengucapkan kata-kata ini saat pasukan aula jiwaku tiba, ucap Yauku tertawa dingin lalu berhenti berbicara. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah gurun kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikutinya dengan perasaan tidak puas. Kelompok dari suku Poniki Pesurga tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiaoyan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Melihat itu, dia hanya bisa menghela nafas. Sayang sekali, kami tidak menyebabkan aula jiwa menderita kerugian selain melukai Yauku dengan serius, ucap Xiaoyan. Kau sudah cukup hebat dengan melukai elit Banseng, ucap Yalau tertawa dan kemudian melanjutkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kitalah yang akan berakhir menderita, ucap Yalau. Saudara Yojan benar, klan Hun misterius dan sulit dipahami. Sangat sulit untuk menghadapi mereka. Bahkan klanku kita tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk, ucap tetua Tong Xuan di samping juga tertawa dan setuju. Dia melirik semua orang dan menyuarakan pikirannya. Namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus segera kembali ke klanku. Tidak mudah untuk membuat orang-orang itu membiarkan Sunar keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan berakhir dengan tergesa-gesa, ucap Tong Xuan. Keengganan melintas di mata cantik Sunar saat mendengar kata-katanya. Tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkan dia tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas doseng. Dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan lembut, "Kakak Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit dan mereka akan membalas dendam atas dendam apapun. Kali ini kamu telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, kemungkinan besar mereka akan berurusan dengan Pavilion Bintang Jatuh, ucap Sun Er. Aku mengerti, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia juga mengerti bahwa ada kesenjangan kekuatan yang besar antara faksi super seperti klan Hun dan Pavilion Bintang Jatuh yang sedang berkembang. Xiaoyan jelas akan sangat pusing jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya aku harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Banseng begitu aku kembali. Jika tidak, Pavilion Bintang Jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang, gumam Xiaoyan. Tenang saja, klanku telah memantau tindakan klan Hun. Kita akan menerima kabar jika mereka membuat gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya perlu mengirim 2 Banseng elit untuk menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh. Jajaran ini adalah sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Karena itu, kau tidak perlu terlalu khawatir, ucap tetua Tong Xuan. Jika hari itu benar-benar tiba, klanku tidak akan hanya berdiam diri di pinggir. Kau memiliki batu giok kuno itu. Tentu saja kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan klan Hun, ucap Tong Xuan. Kalau begitu, kami akan merepotkan tetua Tong Xuan, ucap Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Ini masalah kecil, ucap Tong Xuan melambaikan tangannya dan kembali berkata. Sudah cukup larut, kita harus segera kembali. Sampai jumpa lagi, ucap Tong Xuan. Tetua Tong Xuan menangkupkan tangannya ke arah Yalau setelah mengucapkan beberapa patah kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan melilit kelompok Sunar. Setelah itu,
mereka dengan cepat menghilang. Xiaoyan menghela nafas sambil merasa kehilangan saat melihat kelompok Sun-Er menghilang. Pandangannya segera beralih ke tanah di luar wilayah gurun kuno dan dia berkata dengan lembut, "Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali," ucap Xiaoyan. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiaoyan tidak tinggal lama di tanah terkutuk ini. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai pavilion bintang jatuh. Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah orang yang memperoleh paling banyak selama perjalanan di daerah gurun kuno ini. Dia tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon kuno Bodhisattva, hati Bodhisattva juga telah bersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, orang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan manfaat yang diberikan dua benda lainnya kepada Xiaoyan. 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat berharga. Jika seseorang mengambil salah satu benih Bodhisattva ini secara acak, banyak dusun tingkat atas akan memerah karena iri. Mereka tidak peduli dengan khasiat lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Banseng sudah cukup untuk membuat para ahli top di mata orang biasa menjadi gila. Xiaoyan mungkin telah memperoleh hadiah besar kali ini, tetapi hal yang paling membuatnya senang adalah ia berhasil mencegah kelompok Hunyu memperoleh apapun. Xiaoyan tanpa sadar merasa ingin tertawa setiap kali ia memikirkan bagaimana kelompok Hunyu telah berusaha keras untuk bergegas ke wilayah gurun kuno hanya untuk kembali tanpa apapun. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan telah kembali dan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari daerah gurun kuno sebelum akhirnya pulih. Perjalanan ke daerah kuno ini tidak menenangkan. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiaoyan tidak membangunkannya dari ilusi, mereka semua akan terjerumus ke dalam ilusi yang sangat nyata itu selamanya. Hingga pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi makhluk yang mirip dengan boneka Banseng itu. Meskipun Xiaoyan berhasil bertahan hidup, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya ketika memikirkan ilusi yang nyata itu. Ilusi itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan tidak langsung memurnikan hati Bodhisattva setelah kembali ke pavilion bintang jatuh karena ia memahami bahwa hal itu terlalu penting. Ia perlu memurnikannya dengan sempurna. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Sambil mengadopsi sikap ini, Xiaoyan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama kurun waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, baik dia maupun Yalau berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Banseng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta alam. Semua orang mengerti bahwa kekuatan pavilion bintang jatuh niscaya akan melambung tinggi jika Xiaoyan berhasil maju ke kelas Banseng. 2 Banseng adalah barisan yang bahkan sekte langit mendalam dan sekte-sekte lain yang sangat tua tidak dapat mengalahkannya. Sementara Xiaoyan menunggu kondisi puncak tiba, Yalau telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang sudah tua dan lelah sekali lagi muncul di hadapan Xiaoyan dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Xiaoyan menerima kotak itu dan merasa terkejut. Setelah membuka kotak giok itu dengan hati-hati, ia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kuat menyebar dari tubuh tupai itu. Hanya dengan menciumnya saja, seseorang akan merasa tenang. Ini adalah pil Bodhisattva, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap tupai kecil itu sejenak. Baru kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara sedikit terkejut. Dia bisa merasakan aura yang familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Itu benar, ucap Yalau. Yalau tersenyum dan mengangguk. Senyum di wajahnya menyembunyikan rasa lelahnya saat dia berbicara dengan nada agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Kalau tidak, efek pengobatannya akan lebih mengesankan. Namun, kamu memiliki hati Bodhisattva di tubuhmu. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan untuk berhasil menembus kelas Banseng, ucap Yalau. Xiaoyan merasa sesuatu yang mengganjal di hatinya saat mengamati wajah tua Yalau. Alasan mengapa Yalau menghilang selama setengah bulan adalah karena ia pergi mencari tempat untuk memerlukan benih Bodhisattva ini untuk Xiaoyan. Peluang Xiaoyan
untuk berhasil memurnikan pil obat tingkat ini agak rendah. Di sisi lain, Xiaoyan mengerti bahwa kemampuan Yalau cukup untuk menarik pil petir 9 warna untuk pil bodhisattva ini. Hanya saja, Yalau tidak memiliki api yang bagus. Jika Yalau masih memiliki api dingin tulang, menarik pil petir 9 warna akan sangat mudah baginya. Yalau diam-diam telah memberikan banyak kontribusi kepada muridnya ini. "Guru, terima kasih," ucap Xiaoyan. Xiaoyan memeluk kotak giok itu. Ia menghirup udara dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Tidak perlu mengatakan hal-hal ini antara guru dan murid, ucap Yalau menggelengkan kepalanya dan kembali berkata, "Kau harus tenang dan melakukan retret. Serahkan urusan pavilion bintang jatuh dan aliansian kepadaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang terpenting bagimu adalah segera naik ke kelas Banseng. Jika tidak, kau tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian saat itu muncul dalam 3 tahun lagi. Api surgawi ini terlalu menakutkan," ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk pelan. Ini adalah rintangan yang dapat mengubahnya sepenuhnya. Jika ia berhasil mengatasinya, ia akan benar-benar mencapai level ahli puncak di benua ini. Namun jika ia gagal, ia akan tertinggal di antara para ahli tingkat atas. Ia tidak akan mampu melawan kebesaran klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, Xiaoyan telah mengejar api teratai iblis pemurnian selama lebih dari 1 dekade. Mustahil baginya untuk melepaskannya. Api teratai iblis pemurnian akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah ia dapat melawan klan Hun. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan api teratai iblis pemurnian dengan cara apapun. "Kau harus tenang dan menjalani retretmu. Serahkan masalah peningkatan kekuatan Cailin, Dokter Peri Kecil dan Kinglin kepadaku. Mereka semua adalah wanita luar biasa. Selama mereka memiliki kesempatan yang tepat, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahanmu begitu kau keluar dari retretmu," ucap Yalau sembari menepuk bahu Xiaoyan. Setelah itu, dia berbalik. Cailin, Dokter Peri Kecil dan Kinglin semuanya hadir, tetapi mereka tidak menyela pembicaraan antara guru dan muridnya. "Baiklah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dan cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Seorang samar-samar bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol itu. "Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Kau harus mengurusnya," ucap Xiaoyan menyerahkan botol giok itu kepada Yalau sambil dengan lembut memberitahu gurunya. Wajah Yalau sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya tampak rumit saat dia melihat botol giok itu. Ada sedikit kesedihan di dalamnya. Tidak peduli apa yang telah terjadi, dia pernah menganggap Han Feng sebagai putranya sendiri. Dia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari seorang yatim piatu yang terlantar menjadi seorang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng terhadapnya telah menyebabkan dia yang pernah ditinggalkan oleh klannya menjadi semakin menderita. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan Yalau yang keriput bergetar saat menerima botol giok itu. Dia tidak mengatakan apapun dan mengangguk perlahan. Xiaoyan merasakan sedikit kesedihan saat mengamati wajah pria tua di depannya yang tampak lebih suram dan tua. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berlutut ke tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam. "Guru telah mengajar dan mendidikku. Kamu adalah guruku dan seperti ayah bagiku. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang telah kamu derita," ucap Xiaoyan. Yalau terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba bersujud. Ia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkat Xiaoyan agar berdiri. Namun sebelum ia sempat menopang Xiaoyan, Cailin memeluk Xiao Xiao sambil berlutut di samping Xiaoyan. Ia adalah istri Xiaoyan, dan Xiaoyan menganggap Yalau seperti ayahnya. Jadi wajar saja jika ia juga menganggapnya sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepalanya karakternya, ia mengerti bahwa ia harus mendengarkan suaminya. "Dasar bocah kecil," gumam Yalau. Yalau menggelengkan kepalanya tak berdaya saat matanya sedikit basah. Ekspresi sedih di wajahnya telah memucat.
Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin pernah buta sekali, tetapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya demi murid ini. Guru besar, ucap Xiao Xiao. Xiao Xiao membelalakan matanya yang hitam seperti permata dan menatap Yalau. Suaranya yang tajam membuat senyum mengembang di wajah semua orang yang hadir. Xiao Xiao yang baik, ucap Yalau. Wajah Yalau tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar kata-katanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Xiao dari dalam pelukan Cailin. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan dan Cailin dan kemudian tertawa. Cepat bangun, tulang-tulang tuaku ini hanya sedang memikirkan sesuatu yang acak. Kalian berdua sudah cukup tua. Jangan bilang kalau kalian takut aku akan bunuh diri, ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata ini. Ia berdiri dan membantu Cailin berdiri. Sambil memegang kotak giok di tangannya, ia menoleh untuk melihat ruang batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Kemudian ia berkata, "Sudah waktunya, aku harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama aku akan berada di tempat peristirahatan ini. Tetapi kupikir ini cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini," ucap Xiaoyan. Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar saran Xiaoyan. "Guru, hati-hati," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia menghadap Yalau dan menanggupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Setelah itu, ia tidak menunda lagi. Ia berbalik sambil membawa kotak giok dan perlahan melangkah melewati pintu batu tebal di depan mata semua orang. Setelah Xiaoyan masuk, pintu batu besar itu pun perlahan tertutup. Akhirnya, pintu itu menghantam tanah, mengangkat debu dalam prosesnya. Semua orang terdiam saat melihat pintu batu besar itu tertutup. Mereka punya firasat bahwa pengasingan Xiaoyan akan berlangsung lama. "Ayo pergi. Selanjutnya, kita hanya akan menunggunya berhasil menjadi banseng," ucap Yalau. Yalau mendesah pelan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao dan perlahan pergi. Cailin dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh.